apresiasi kepada masyarakat, terutama yang pemilik lahan ini gitu. Ya. Jadi masih menyisakan gitu, entah ada pemanfaatan lahannya untuk pertanian, tetapi mereka masih bisa menjaga, masih meninggalkan bekas-bekas itu, Pak. Jadi struktur itu masih ada sebenarnya di keliling ini. Pagar itu dilindungi dengan seperti pematang. Betul. Jadi ketika kita buka ketika kita buka sebelah timur itu, Pak Iwan, jadi bagian atas itu ternyata dilindungi bata-bata yang sebenarnya sudah lepas gitu kan. Ya. Tetapi di bawahnya ternyata juga ada bata yang masih membentuk struktur masih intak dan itu panjang, nggak hilang loh, Pak Iwan. Itu ternyata ketika kita telusuri, meskipun kita tidak gali karena permasalahan di sini, itu kan airnya tinggi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat damai selalu. Oke, ketemu lagi di channel Belusukan Hamba TV ya, channel kita bersama. Ya, bagaimana keadaannya kita semuanya? Semoga kita tetap diberi kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hari ekskavasi yang terakhir, BPJB telah menginterpretasikan hasil dari ekskavasi ini. Bagaimana? Yuk kita simak saja hasilnya dari BPJB Jawa Timur. Hari ke-6, hari yang terakhir kegiatan ekskavasi penyelamatan situs Gemaan yang berada di Dusun Kedaung, Desa Gemaan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Nah, ini merupakan kerjasama ya dari LPM Kaloka Malang ya dengan kita BPJB Jawa Timur. Nah, ini kita telah berhasil melewati 6 hari ekskavasi. Iya, dan target kita sudah berhasil tercapai ya, yaitu telah menampakkan struktur berupa struktur yang kita sudah melihat bentuknya ya. Lalu kita juga sudah berhasil membuka pagar, indikasi pagar yang berada di sebelah timur dari struktur besar itu. Ya, jadi hasil kita itu telah membuahkan temuan yang luar biasa bagusnya ya. Kita telah mendapatkan struktur. Nah, struktur ini dilengkapi adanya selain temuan arsitektural, kita juga menemukan temuan yang nanti sifatnya membuka tabir sejarah dari prasasti itu gitu ya. Dari struktur yang dilengkapi dengan pagar keliling, ada prasastinya. Ini situs yang cukup menarik dan lengkap gitu ya. Nanti justru di prasasti itu nanti akan terbaca seperti apa sebenarnya isi dari prasasti itu gitu ya. Itu tanggapan siapa raja yang menetapkan dan untuk apa penetapannya, fungsinya untuk apa bangunan itu, struktur itu, dan seperti apa sebenarnya kondisi lingkungan di Gemaan pada masa lalu pada waktu itu ya. Gini Pak Iwan, jadi kita kemarin update di hari ketiga gitu ya, dan hari keempat, hari kelima kita off untuk memastikan di hari kelima hari keenam agar pekerjaan semua yang kita lakukan di situs Gemaan ini, ekskavasi ini berjalan lancar gitu. Jadi di hari ketiga kita sudah berhasil menampakkan denah dari struktur itu gitu. Kemudian di hari keempat kita berhasil mendapatkan hari ketiga hari ketiga menemukan prasasti. Hari keempat kita berhasil menemukan pagar dan sebelah timur gitu ya. Tapi dari pagar itu Pak Iwan, jadi selain di pagar timur sebenarnya kita sudah berhasil melihat adanya kenampakan struktur pagar yang berada di sisi barat, sisi utara dan sisi selatan. Jadi secara dinasnya kita udah dapat kita rekonstruksi di atas kertas kita udah bisa. Jadi kemungkinan dari sudut-sudut itu bisa kita lihat dimensi panjangnya itu sekitar 30 meter, lalu untuk lebar dari pagarnya itu ketebalan jadi sisi lebarnya itu 59 cm. Cukup tebal ya itu. Betul ya. Jadi dari hitungan data yang kita temukan, semoga data-data itu dapat membuka minimal
seperti apa luasnya dari situs ini. Terus nanti ketika dibantu dengan data prasasti itu akan merujuk seperti apa fungsi dari situs ini gitu Pak Iwan. Nah, selain kita berhasil melakukan ekskavasi, kita ngapain aja tuh? Kita prasasti itu kan kita amankan, kita pindahkan dan kita tempatkan ke kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur ya. Nah, ini tadi sudah kita koordinasi dengan pihak desa. Jadi semuanya sudah dikoordinasikan gitu ya, dengan berita acaranya ya, itu lengkap dengan berita acaranya dan alhamdulillah itu semua berjalan dengan lancar gitu ya. Dan kita koordinasi juga ya. Untuk kepala desa. Ya, ini ada Babinsa juga. Ya. Dan kepala dinas juga gitu ya. Iya. Ini kan kedepannya juga hubungannya dengan ini perlindungan pengamanannya. Betul. Perlindungan pengamanannya. Selain itu kita juga dilengkapi dengan kegiatan yang sifatnya penataan gitu ya. Jadi penataannya seperti apa Pak Iwan? Dilihat dari pasca ekskavasi ini ya, kita bersihkan lingkungannya ya, kita bersih dan sehingga masyarakat nanti bisa mengapresiasi, bisa mengunjungi itu nyaman juga ya. Terus kita pikirkan juga bagaimana airnya ya, jangan sampai nanti turun ke galian maupun nanti merusak struktur ya. Nah, itu kita nanti beri atap. Ya, ada pengatapan tapi sifatnya atap sementara ya, kita menggunakan atau nanti karena sifatnya masih kajian, jadi nanti kedepannya masih ada mungkin program-program yang bisa dijalankan di situs ini ya. Pak Fidi, dari hasil ekskavasi ini kita telah berhasil mendapatkan data ya, berupa arsitektural. Nah, ini struktural seperti apa sih? Bisa dijelaskan gitu. Kemarin PR yang kita awal di hari pertama itu kan kita ada asumsi bahwa sebenarnya struktur ini menghadap ke barat, tapi pada kenyataannya kok tidak ada penampil tangga gitu ya. Tetapi kemudian setelah beriring berjalannya waktu di hari ketiga itu denah berhasil kita tampakkan semua gitu dan ternyata ada penampil yang ukurannya berbeda dengan barat dan itu mengindikasikan adanya pintu trap tangga dari sisi timur gitu ya. Ini cukup unik gitu ya, meskipun dalam kosmologi konsep dari kalau bicara soal konsep hadap bangunan suci, apakah ini bangunan suci atau tidak, kita kan belum bisa pastikan itu. Nanti ada nanti yang lebih paham tentang itu, tetapi paling tidak kita bisa menemukan data bahwa sebenarnya denah ini berbentuk krusiform ya, artinya krusiform yang di setiap sisinya ada penonjolan atau penampil gitu. Dan penampil yang paling panjang itu ada di sisi timur. Itu cukup menarik gitu ya. Dan ada perkerasan juga di situ. Bahkan perkerasan itu kita indikasikan sebagai dimana itu sebagai tempat pijakan gitu ya. Pijak atau halaman pada masa lalu dari struktur yang kita temukan itu ya ada ya. Meskipun pada akhirnya kita juga menemukan adanya kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Jadi sebelah sudut timur laut itu benar-benar strukturnya hilang, bahkan dalamnya juga diambil batu-batanya. Jadi isinya itu struktur itu isinya tanah bercampur dengan bata yang berserakan ya. Justru disitulah ketika kita ambil di bawahnya menemukan prasasti. Tadi struktur yang dilengkapi dengan pagar keliling ya, karena ya cukup langka juga ya. Betul. Karena dari candi-candi yang ada saat ini tidak semua kita dapatkan data pagar keliling ya. Ini luar biasa. Ini kita mengapresiasi kepada masyarakat, terutama yang pemilik lahan ini gitu. Jadi masih menyisakan gitu, entah ada pemanfaatan lahannya untuk pertanian, tetapi mereka masih bisa menjaga, masih meninggalkan bekas-bekas itu, Pak. Jadi struktur itu masih ada sebenarnya di keliling ini. Pagar itu dilindungi dengan
dibuat seperti pematang. Betul. Jadi ketika kita buka ketika kita buka sebelah timur itu Pak Iwan, jadi bagian atas itu ternyata dilindungi bata-bata yang sebenarnya sudah lepas gitu kan ya. Tetapi di bawahnya ternyata juga ada bata yang masih membentuk struktur intak masih intak dan itu panjang, nggak hilang loh Pak Iwan. Itu ternyata ketika kita telusuri, meskipun kita tidak gali karena permasalahan di sini itu kan airnya tinggi Pak Iwan. Apalagi kalau musim penghujan, itu jadi PR juga bagi nanti ketika kita melakukan pengembangan pemanfaatan ya. Situs ini sebenarnya ketika hujan deras airnya naik, bahkan strukturnya ini menurut informasi kena juga tergenang air. Cuma kita juga di dalam ekskavasi ini juga memikirkan itu untuk sementara waktu Pak Iwan. Kita buatkan galengan pematang yang semoga saja pematang itu bisa menjaga, melindungi supaya air tidak masuk ke struktur itu gitu. Jadi kendala kita dalam ekskavasi memang salah satunya air yang cukup tinggi di sini. Jadi genangan-genangan air yang masih tinggi ini tidak bisa kita semua struktur pagar itu kita gali. Jadi yang agak tinggi cuma di sebelah timur, makanya kita coba mengupas di sebelah timur dan alhamdulillah berhasil. Sementara untuk menentukan sudut-sudutnya kita nggogohi Pak Iwan. Jadi nggogohi itu kita masuk bersama teman-teman Pak Iwan. Kita masuk terus kita cari itu. Masuk dan ketemu, itu kita patok di setiap sudutnya, lalu itu nanti kita rekonstruksi di atas kertas gitu. Itu dimensinya untuk sementara waktu sekitar 32 meter dan 30 sekian gitu. Nah ini Pak Didi, ini saat ini kita sudah mendapatkan data yang luar biasa. Nah, sementara pagar-pagar yang diduga pagar itu kan belum kita tampakkan. Nah ini kedepannya sudah Pak untuk mendapatkan data arkeologis selengkapnya di sini perlu untuk mendapatkan data itu paling tidak harus dilakukan ekskavasi berikutnya, tahap lanjutan. Hanya saja kita harus mempersiapkan Pak Iwan seperti apa, lahan siapa dan bagaimana koordinasinya supaya nanti jadi perizinannya kita selesaikan dulu, lalu nanti kita harus menyiapkan secara teknisnya. Kalau sekarang musim penghujan ternyata permasalahannya adalah air, jadi kita kemungkinan menunggu ketika kita musim kering, karena di musim kering itu waktu kita peninjauan awal itu kan di musim kering dan musim panas itu itu kelihatan bahwa struktur-struktur itu memang benar-benar terlihat gitu. Jadi kita rencanakan strateginya, volume seperti apa biar kegiatan yang akan datang itu biar efektif sesuai dengan tepat dengan perencanaan caranya gitu itu karena kita juga sebagai pelaksana teknis, kita juga bersyukur karena masyarakat melalui LPM Kaloka benar-benar ikut membantu di dalam pelestarian. Begitu juga masyarakat di Gemaan itu juga membantu, terutama pemilik lahan yang dengan terbuka mereka beliaunya membantu Pak Mukit apresiasi buat beliau apresiasi buat beliau. Semoga ke depan kita bisa tetap bisa saling bersinergi gitu. Diharapkan warga-warga yang lahannya ada jaga budayanya seperti Pak Mukit. Kita ada komunikasi yang baik bagaimana karena bagaimanapun juga itu semua adalah tinggalan daripada leluhur kita. Jadi ketika leluhur kita sudah memberi kesempatan untuk mengenalkan itu semua tinggalan beliau, mereka kita harus wajib untuk melestarikan. Jangan sampai kita rusak gitu. Karena potensi-potensi itulah yang kemudian menjadikan kita bangga. Menjadikan kita bangga sebagai bangsa yang sebenarnya bangsa yang besar. Bangsa yang besar, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Gitu ya Pak Iwan Jadi kita selain kita mendapatkan data arkeologis, melengkapi data arkeologis dan historis sebelumnya ini upaya nanti perlindungan, pengembangan, pemanfaatan selanjutnya, dan juga pihak desa itu senang sekali Pak. Itu menemukan apresiasinya cukup tinggi jati dirinya jadi selama ini yang diinginkan untuk penggalian jati diri identitasnya itu tersampaikan gitu. Semoga terjawab itu semua gitu. Harapannya Pak Iwan, semoga kegiatan kita bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi sejarah budaya bangsa kita, agar semuanya berjalan dengan lancar, pelestarian berjalan dengan lancar, demi harapan supaya cagar budaya dan budaya kita
dikenal luas oleh masyarakat seluruh Indonesia dan menjadi jati diri bangsa kita. Lestari dan masyarakat sejahtera begitu. Demikian hasil ekskavasi situs Gemaan yang berada di Dusun Kedawung, Desa Gemaan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam cagar budaya. Subscribe, like, dan komen channel Hamba TVAE. Terima kasih.